Kepahlawanan Cut Mutia diperoleh dengan harga yang mahal. Ada kisah syahid beliau yang mungkin belum kita ketahui. Kisah ini akan meneteskan air mata ketika membacanya. Kisah syahidnya Cut Mutia di tangan Belanda pada 25 Oktober 1910 di Pucuk Krung, Kruto, Aceh Utara. Berikut laporan Sersan Moselman, seorang pemimpin brigade terkenal dalam perang gerilya sejak tanggal 22 Oktober 1910 yang ditugaskan untuk membuntuti jejak sebuah pasukan perlawanan Aceh yang disinyalir berada di Luk Rehat. Dan pada hari ketiga, ia menemukan sebuah jejak yang masih baru di anak sungai Krung Kuto. Dan jejak ini menunjukkan sebuah pasukan tentara Aceh yang masih melakukan perlawanan melawan Belanda. Sersan Moselman menceritakan, semakin jauh ke hulu, dasar sungai ini semakin melebar. Keadaannya semakin berat dan gundukan-gundukan batu gunung semakin bertambah-tambah dan makin banyak dijumpai air-air terjun kecil setinggi beberapa meter. Batu-batu selicin kaca tempat air mengalir. Dengan menyandang keraben dan peralatan-peralatan lainnya, sang sersan beserta pasukannya terus menaiki air terjun tersebut. Sesudah mendaki dan sambil menunggu teman-temannya, Sersan Moselman menceritakan, satu pasukan kami mengamati seluruh keadaan di sekitarnya. Maka kira-kira jam 4 sore, tidak jauh di depan saya, terlihat kepulan asap yang bergulung-gulung di antara pepohonan kayu. Saat itu bulu kudukku merinding, karena ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ia sedang menghadapi bahaya. Saya berusaha mempertahankan semangat pasukanku dan terus maju ke depan. Dan pasukanku itu adalah anggota-anggota pilihan. 3 orang marsos dari Manado bernama Mahamid, dari Jawa bernama Tarmin, dan dari Malang. Mereka merupakan pasukan yang sangat gesit. Aku dan ketiga marsos itu bersembunyi di balik batu besar, sedangkan pasukan lainnya berada di belakang kami dan bisa melihat isyarat yang aku berikan. Setelah kami berkumpul, saya memerintahkan pasukan untuk melepaskan ransel mereka. Ketika kami merayap ke dalam hutan untuk melihat medan yang lebih jelas, sehingga bisa melakukan pengintaian dan penyergapan, tiba-tiba seorang anggota pasukanku berseru bahwa di situ, yaitu arah yang kira-kira 200 meter dari kami, terlihat pasukan Aceh sedang berlari-lari ke sebuah alur. Saat itu, kami tidak mungkin dapat melakukan penyergapan, dan hanya kecepatan mengejar saja yang dapat melumpuhkan mereka. Dalam waktu secepat kilat, sebanyak 7 orang pasukanku berlari menuju ke alur tersebut, tempat pasukan Aceh itu melarikan diri. Walau sempat jatuh bangun di atas batu-batu itu, namun kami terus maju ke depan. Pada jarak 150 meter dari muara, kami melihat sebuah pondok yang sedang dibangun dalam keadaan ditinggalkan beserta perbekalannya. Kami bertiga maju ke dalam. Sejauh 200 meter, sampailah kami di sebuah persimpangan alur yang tajam dan berhadapan dengan beberapa orang lawan. Kira-kira 30 meter, pasukan lawan itu sedang berusaha menyeberangi alur. Pasukanku yang bernama Mahamid, yang berada di depan, sesekali menunjuk kepada seorang tua yang dipapah oleh 3 orang yang hendak melarikan diri ke dalam hutan. Rupanya itu adalah Tengku Suput Mata, artinya seorang ulama dari pasukan Aceh yang terus melakukan perlawanan melawan Belanda. Mahamid melepaskan tembakan ke arah orang tua itu, sehingga Tengku Suput Mata meninggal di tempat. Maka segera berkecambuk tembak-menembak. Kami bertiga ditembak dari berbagai arah dan dari segenap penjuru. Saat itu, kami saling berpandangan. Kami berpikir bahwa sudah saatnya kami mati. Tapi ternyata kami memperoleh sukses yang besar. Aku melompat ke dalam air di bengkolan alur, sedangkan di belakang kami terbentang dinding bukit yang curam. Kami berdiri di dalam air setinggi perut, dan punggung kami bersandar pada dinding bukit. Kami betul-betul kepayahan, dan hanya melepaskan tembakan asal-asalan saja, seperti semburan air ikan paus. Hampir-hampir kami tidak bisa menembak. Peluru lawan bertaburan di dalam air di depan dan di belakang kami. Tetapi semua tembakan itu meleset, dan tembakan kami pun juga meleset. Dalam keadaan terengah-engah, kami tidak mungkin melepaskan tembakan yang tepat, maka kami harus tenang dulu, karena untuk melakukan penyerbuan pun tidak mungkin, karena saya tahu bahwa kami sedang berada di tengah-tengah pasukan lawan. Maka kami harus bertahan di tempat ini, jika tidak, maka kami akan terkena peluru lawan. Pihak lawan tampaknya masih panik. Kami merasa beruntung karena kami bisa menenangkan diri sebelum mereka sempat menyerbu kami.
Isyarah menyerbu diberikan oleh seorang wanita bertubuh ramping berwajah putih kuning dengan rambut terurai, mengayungkan kelewangnya seraya berteriak-teriak, yang secara tiba-tiba menyerbu kami dari hutan. Wanita itu adalah Cut Mutia, pahlawan Aceh. Tetapi sebelum ia bergerak jauh, ia tersungkur ke bawah seperti halnya beberapa orang pemuda lainnya yang mengikuti jejaknya. Ia tewas akibat tembakan kami yang mengenai kepalanya. Bunyi tembakan bergemuruh lagi, bahkan lebih dahsyat dari semula, sehingga aku merasakan bahwa pihak lawan makin dekat dengan kami, dan itu merupakan sebuah kondisi yang sangat kritis. Sang Sersan menceritakan, sungguh sekiranya jika mereka satu persatu dialur, tentulah kami akan mati dan tinggal nama. Kami bertiga memaki-maki dalam 3 bahasa. Aku dalam bahasa Belanda, Mahamid dengan bahasa Manadunya, dan Tarmin dengan bahasa Jawanya. Bunyi tembakan menyerupai gemuruh di telinga kami, dan tiba-tiba di depan kami, di celah-celah letusan tembakan itu, terdengarlah teriakan orang Aceh, maju, hantam marsos. Pihak lawan masih menyangka bahwa mereka telah dikepung. Letusan tembakan agaknya berhenti kedengarannya. Lalu kami mendengar zikir Allah, la ilaha illallah, yang mulai terdengar lesu, dan tiba-tiba kami berlima melompat dari tepi alur yang ditembuhi semak belukar ke dasar alur, menyerbu ke dalam hutan di depan kami, tempat persembunyian lawan. Di hadapan kami terbaring seorang lelaki tua yang tadinya dipapah oleh teman-temannya. Kemudian dari balik batu-batu besar itu melompatlah 2 orang pemuda gesit ke depan melawan kami, dan kami terpaksa menebas mereka. 2 pemuda itu, pasukan Aceh, adalah pemuda yang berusaha melindungi lelaki tua itu, yang tidak lain adalah Tengku Suput Mata, yang merupakan ulama pejuang Aceh. Sesaat kami melihat senjata yang dipakai oleh lelaki tua itu yang bernama senjata bawar, dan saat itu terlintas di kepalaku bahwasanya lelaki itu adalah seorang yang keramat. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengorbanan kedua pemuda tersebut yang berani menghadapi maut untuk menjaga lelaki tua itu. Sang Sersan menjelaskan kami beristirahat dan terus melakukan penyerbuan ke dalam hutan. Penembak-penembak lawan sedang menyerang kami. Lalu seseorang di balik kayu menyerang kami. Saat itu perasaan ngeriku muncul ketika saya menebas batang lehernya. Saya masih melihat rupa wanita putih kuning itu dengan wajahnya yang cerdas, didorong oleh semangatnya yang menyala-nyala untuk tewas sebagai seorang syahid. Dengan mata yang liar dan rambut terurai di kepalanya, yang mengayungkan kelewang menyerbu kami. Saya sempat berpikir, apakah ia sudah jemu dari pelariannya? Apakah tindakannya itu untuk membela putranya? Padahal kami sama sekali tidak melihat putranya itu. Mungkin, kata Sang Sersan, terlintas dalam pikiran wanita yang bernama Cut Mutia itu, bahwa sudah ditakdirkan Allah. Waktunya ia wafat, dan dengan izinnya ia syahid, dan saya menjadi penyebab syahidnya itu. Demikian laporan daripada Sersan Musselman yang tercatat pada buku Aceh yang ditulis pada tahun 1938 oleh H.C. Z. Graf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abu Bakar Aceh, halaman 227 sampai 231. Gugurnya Cut Mutia dan ulama Tengku Suput Mata hakikatnya merupakan sebuah masa istirahat di dalam peperangan Aceh melawan penjajah Belanda. Pihak pemerintah penjajahan Belanda sangat menyadari bahwa wafatnya 2 pejuang itu tidak akan menyurutkan perlawanan rakyat Aceh melawan pemerintah kolonial Belanda. Sekalipun perlawanan usai wafatnya Cut Mutia akan bersifat sporadis dan kecil. Hakikatnya, Belanda tidak pernah tenang berkuasa di Aceh, bahkan sampai mereka angkat kaki selama-lamanya dari bumi Serambi Mekah di tahun 1942. Sejarah mencatat bahwa Aceh merupakan kerajaan yang terakhir mampu ditaklukkan Belanda di Nusantara dan merupakan wilayah pertama sekali yang mampu melepaskan diri dari Belanda. Benang merah perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda terus muncul dan tidak pernah putus, baik peperangan dan perlawanan yang dilakukan secara massal ataupun secara sendiri-sendiri. Rakyat Aceh sangat patut bagi kita untuk terus merawat dan mewarisi semangat anti penjajahan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang-pejuang Aceh dahulu, termasuk Cut Mutia. Dari laporan
sersan Belanda ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya Aceh merupakan masyarakat yang sangat kuat perlawanan mereka terhadap berbagai jenis penjajahan, dan itu diilhami dari ajaran Islam yang menganjurkan umatnya jihad dan mencintai mati syahid dalam melawan kafir. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bersama.